Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri dari kelas 4F dengan NPM 201063117034. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester sistem operasi pada semester 4 yang isinya membahas algoritma penjadwalan CPU. Nah, langsung saja, apa itu algoritma penjadwalan CPU? Dalam sistem operasi, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Nah, maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Nah, dari permasalahan itu, maka diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, penjadwalan CPU ini artinya itu pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Nah, ini proses penjadwalan CPU terbagi menjadi 4. Yang pertama running waiting time, yang kedua running ke ready state, yang ketiga waiting ke ready state, dan yang keempat terminate. Nah, proses 1 sampai dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diganggu. Nah, sedangkan yang proses yang kedua dan yang ketiga itu adalah proses preemptive, di mana proses boleh diganggu. Nah, proses penjadwalan CPU ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memory yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Nah, tadi ngomongin preemptive dan preemptive. Jadi, penjadwalan CPU ini terbagi menjadi dua, ada preemptive dan non-preemptive. Penjadwalan preemptive itu mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau input-output. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-preemptive itu adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt atau tidak bisa diganggu. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dan dihentikan. Algoritma penjadwalan CPU ini terbagi menjadi 4 atau mempunyai 4 algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama itu ada FCFS, First Come First Serve. Lalu yang kedua ada SJF, Short Job First. Short Job First ini ada dua, ada Short Job First Non-Preemptive, dan yang kedua ada Short Job First Preemptive. Lalu yang ketiga ini ada Priority Scheduling. Nah, terbagi menjadi dua lagi, ada Priority Scheduling Non-Preemptive
Dan yang kedua ada priority scheduling preemptive. Nah, di yang terakhir ini ada round robin. Round robin dan round robin preemptive. Selanjutnya akan membahas FCFS. FCFS ini adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Dan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time ini cukup tinggi. Jadi, FCFS ini proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang atau pendek. Jadi, kayak mirip prinsip FIFO, first in, first out. Langsung saja ke tadi kasusnya. Di sini ada soal, gambarlah game card dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya menggunakan algoritma FCFS. Di sini ada 8 proses. Dengan P1 itu memiliki burst time 10, arrival time-nya 0, P2 memiliki burst time 3, arrival time-nya 2, P3 burst time-nya 1, arrival time-nya 4, P4 burst time-nya 2, arrival time-nya 5, P5 BT-nya 7, AT-nya 6, P6 BT-nya 4, AT-nya 7, P7 BT-nya 5, AT-nya 8, P8 BT-nya 3, AT-nya 9. Nah, AT ini itu sebagai waktu datangnya. Lanjut saja. Nah, ini karena FCFS ini berprinsip proses yang datang pertama kali dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang atau pendek. Nah, ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1. Arrival time-nya kan 0, dengan memiliki burst time 10. Nah, karena tadi yang sudah dijelaskan yang pertama kali datang dilayani terlebih dahulu, maka P1 dieksekusi terlebih dahulu sampai waktu burst time-nya selesai, yaitu 10. Nah, setelah itu ada P2, P3, P4 sampai P8 itu menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Nah, karena P2 setelah P1, maka P2 dieksekusi terlebih dahulu dengan burst time-nya 3, maka 10 sampai 13. Selanjutnya yang akan dieksekusi P3 dengan burst time-nya 1, sehingga dari 13 sampai 14 sudah selesai. Selanjutnya ke P4 dengan burst time-nya 2, dari awalnya 14 sampai selesainya itu 16, P4. Selanjutnya ini P5 mulai eksekusinya di 16 dan sampai 23 karena dia memiliki burst time 7. Dan selanjutnya dijalankan P6 memiliki burst time-nya 4, 23 ditambah 4 itu kan 27. Nah, selanjutnya proses ke 7 dengan burst time 5. Awalnya kan 27 ditambah 5 itu sama dengan 32, maka 32 ini P7 selesai. Setelah itu terakhir P8 dengan burst time 3, dari 32 sampai 35, 32 tambah 3 sama dengan 35. Nah, untuk mengetahui waktu tunggunya itu, kita lihat dari sini dulu nih. Yang pertama P1. P1 ada waktu tunggunya enggak? Kita lihat. P1 itu kan paling awal datangnya ya. Berarti dia tidak menunggu karena dia pada saat dia datang langsung dieksekusi sampai selesai. Jadi dia memiliki waktu tunggu 0. Nah, sedangkan P2 ini dia dimulai pada saat
waktu ke-10, sedangkan dia datang di waktu kedua. Maka waktu yang dijalankan sama yang waktu yang didatang dikurangi, maka 10 dikurangi 2. 10 dikurangi sebentar. Nah, 10 dikurangi 2 ini sama dengan 8. Nah, setelah itu P3. P3 ini dia dieksekusi pada waktu 13. Dan dia datang di waktu keempat. Maka 13 dikurangi 4, 9. Nah, kalau P4 ini dieksekusinya mulai pada waktu ke-14. Dan dia arrival time-nya atau waktu kedatangannya di waktu kelima. Maka 14 dikurangi 5, 9. Selanjutnya P5. P5 dieksekusi pada waktu ke-16 sampai 23 ya. Tetapi P5 ini datang pada waktu ke-6, maka 16 dikurangi 6 yaitu 10. Selanjutnya P6. P6 ini dia mulai dieksekusinya pada waktu ke-23. Nah, 23 tetapi dia datang di waktu ke-7. Maka dari itu, dari 23 dikurangi 7 sama dengan 16. Selanjutnya P7. P7 ini P7 ini dia dieksekusi pada waktu ke-27. Tetapi dia datang di waktu ke-8. Maka 27 dikurangi 8, 19. Dan yang terakhir 32. 32 dia ini waktu eksekusinya. Tapi datangnya di waktu ke-9. Sama kayak yang tadi, waktu yang mau dieksekusi dikurangi waktu datangnya. Jadi 32 dikurangi 9 itu 23. Nah, untuk rata-rata waktu tunggunya berarti dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dari jumlah prosesnya ada berapa. Karena jumlah prosesnya 8, dan yang sudah dihitung nih semuanya, maka jumlahnya 94, karena prosesnya ada 8 dibagi 8. 94 dibagi 8 itu hasilnya 11,75. Jadi hasil rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS ini memiliki 11,75 rata-rata waktu tunggu. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu SJF, Shortest Job First Scheduling. Nah, algoritma SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaannya itu terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Jadi, dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya atau FCFS, lebih pendek SJF rata-rata waktu tunggunya. Selanjutnya, yang pertama kan SJF itu ada non-preemptive dan preemptive. Nah, yang pertama ini non-preemptive. Nah, kalau non-preemptive itu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Jadi, saat sedang dieksekusi itu tidak bisa diganggu, walaupun yang datang itu burst time-nya lebih kecil. Kalau di sini itu diselesain dulu sampai selesai, baru digantikan dengan yang datang. Nah, jadi jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time BT yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Nah, kalau kasusnya ada arrival time yang sama, jadi kita lihat dari burst time-nya. Kalau yang
paling kecil itu akan didahului yang dieksekusinya. Langsung saja ke studi kasusnya. Ini studi kasusnya sama yang FCFS, memiliki 8 proses dan berstem arrival time-nya juga sama yang FCFS. Langsung saja ke membuat Gantt chart-nya dan mencari rata-rata waktu tunggunya. Di sini sudah ada Gantt chart-nya dan ini studi kasusnya dengan 8 proses. Nah, pada arrival time yang ke-0 ini datang P1 dengan burst time-nya 10. P1 10. Nah, pada saat dijalankan pada waktu yang kedua itu datang P2 dengan burst time-nya 3. Selanjutnya pada waktu yang keempat datang P3 dengan burst time-nya 1. Lalu di waktu yang kelima ini ada yang datang juga, yaitu P4 dengan burst time-nya 2. Jadi pada waktu yang ke-6 ada yang datang, yaitu P5 dengan burst time-nya 7. P6 datang dengan burst time-nya 4. Dan yang waktu yang ke-8 itu burst time-nya dengan datangnya P7, burst time-nya 5, arrival time yang ke-9 itu proses yang datang adalah P8 dengan burst time-nya 3. Nah, karena ini di sini non preemptive, jadi proses ini diselesaikan terlebih dahulu, tidak bisa diganggu oleh walaupun burst time-nya itu yang datang itu kecil daripada si yang lagi dijalankan. Nah, setelah selesai P1 sampai pada waktu ke-10, selanjutnya baru kita tuliskan ke antrian. Lihat antriannya di sini. Dari antrian ini mana yang lebih kecil burst time-nya? Ternyata yang lebih kecil itu burst time-nya 1, yaitu P3. Maka P3 dijalankan atau didahului. Nah, P3 dijalankan pada waktu yang ke-10 dengan burst time-nya 1, maka dia selesai di waktu ke-11. Nah, P3 udah selesai. Selanjutnya kita lihat sisa dari yang ada di antrian ini. Ternyata masih ada P2, P4, P5, P6, P7, P8. Nah, di antrian ini dari antara P2, P4, P5, P6, P7, P8 ini mana yang lebih kecil burst time-nya? Ternyata yang lebih kecil itu didapat P4, yaitu dengan burst time-nya 2. Maka P4 akan dieksekusi didahului. Jadi P4 dijalankan pada waktu ke-11 sampai ke-13. Karena dia memiliki burst time-nya 2, jadi 11 ditambah 2 sampai jadi 13. Nah, sudah selesai P4. Terus tinggal kita lihat lagi sisa dari antrian. Ternyata masih ada P5, P6, P7, P8 yang belum dieksekusi. Nah, dari diantara ini P5, P6, P7, P8 mana yang lebih kecil burst time-nya? Nah, ternyata ada nih yang kecil, yaitu 3. Yang paling kecil itu 3 dengan prosesnya P8. Maka P8 dieksekusi pada waktu ke-16 dan dia memiliki burst time 3, jadi 16 ditambah 3, 16, 17, 18, 19. Jadi dia selesai di waktu ke-19. Setelah itu tersisa tinggal 3,
P5, P6, dan P7. Dari ketiga antrian ini yang paling kecil itu ternyata P6. Maka P6 dijalankan pada waktu ke-19 sampai ke-23. 19 ditambah 4 ada yaitu 23. Nah, di waktu ke-23 tersisa tinggal 2 antrian lagi, yaitu yang belum itu adalah P5 dan P7. Nah, di sini ini yang paling kecil yang mana? Nah, ternyata P7. P7 itu dengan barstem 5 dan P5 ini barstemnya 7. Maka P7 dieksekusi terlebih dahulu dari waktu ke-23 sampai ke-28. 23 ditambah 5, 28. Maka tinggal tersisa 1 antrian lagi. Langsung saja dieksekusi karena sudah habis ya antriannya, jadi langsung aja dieksekusi dengan 28 ditambah 7 sampai 35. Jadi ini sudah selesai membuat game card-nya. Setelah itu kita mencari rata-rata waktu tunggunya. Caranya sama seperti yang FCFS. Di sini kita lihat yang P1. P1 itu tidak memiliki waktu tunggu. Kenapa? Karena P1 itu saat dia datang di arrival time yang ke-0 ini, dia langsung dieksekusi, tidak menunggu proses lain terlebih dahulu. Dia langsung dieksekusi, maka dia memiliki waktu tunggu 0. Tetapi dengan P2 ini memiliki waktu tunggu. Kita lihat di sini 13 ini dari kapan dia mulai dieksekusi. Ternyata dia dimulai eksekusi di 13. Setelah itu dikurangi sama kapan dia datang. Dia datang di waktu kedua. Jadi 13 dikurangi 2 sama dengan 9. Dan yang P3 sama kayak yang tadi konsepnya, karena dia dieksekusinya mulai dari ke-10, dan dia datang di arrival time-nya ke-4, jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 9. Yang P4 dia dieksekusi pada waktu ke-11, dan dia datang pada waktu ke-5. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Selanjutnya yang ke P5 ini dia dieksekusi 28 dengan arrival time-nya itu 6. Jadi 28 dikurangi 6, 22. Dan selanjutnya P6 ini di sini dia mulai dieksekusinya di 19 dan dia datang pada waktu ke-7. Jadi 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Dan P7 dia dieksekusi pada waktu 23 dikurangi dengan dia datang di waktu ke-8. Jadi 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Yang terakhir P8 ini nih, P8 dieksekusi pada waktu ke-16 dan dia datang di waktu ke-9. Jadi dia 16 dikurangi 9 sama dengan 8. Nah, untuk rata-rata waktu tunggunya, jumlah dari keseluruhan ini atau total dari yang kita udah cari sudah dapat, ternyata hasilnya itu 81. Dan dibagi dari banyaknya proses. Karena di sini prosesnya ada 8, maka dibagi 8. Jika prosesnya 6, maka bagi 6. Jadi 81 dibagi 8 menghasilkan 10,125 satuan waktu. Kita bandingkan nih dari yang FCFS, ternyata memang lebih kecil atau lebih pendek dari
algoritma SJF, non-preemptive. Nah, selanjutnya kita beralih ke SJF preemptive. Nah, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan bus time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Jadi, di sini ini kalau sedang bisa digantikan oleh bus time yang lebih kecil. Selanjutnya kita lihat ke studi kasusnya saja. Studi kasusnya sama yang kayak yang tadi. Gambarlah gain card dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma SJF preemptive. Di sini ada proses sampai 8, burst time-nya sama, dan arrival time-nya sama kayak yang tadi. Kita langsung saja ke membuat gain card-nya. Nah, di sini sudah dibuat gain card-nya, dan ini studi kasusnya. Nah, di sini itu berbeda dengan non-preemptive. Kalau preemptive ini, misal ada burst time yang datang lebih kecil dari sisa yang berjalan, maka yang kecil itu yang akan dijalankan atau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sisanya itu akan dimasukkan ke ready queue. Kita langsung saja di arrival time-nya yang 0 ini ada datang P1 dengan burst time-nya 10. Nah, saat dijalankan sudah 2 kali, ternyata pada waktu yang kedua ini ada yang datang, yaitu P2 dengan burst time-nya 3. Nah, kita lihat di antrian sini. Mana yang lebih kecil burst time-nya? Ternyata yang lebih kecil itu P2 ya. Nah, P1 ini 8, kenapa? Karena si P1 ini sudah dijalankan sebanyak 2 kali, jadi 10 dikurangi 2. Jadi tersisa tinggal P1 burst time-nya 8. Nah, saat dibandingkan ini, ternyata yang lebih kecil itu P2, maka P2 akan dijalankan dan P1 ini menunggu di ready queue. Saat P2 dijalankan, dia sudah berjalan 2 kali. Ternyata di waktu keempat ada yang datang, yaitu P3 dengan burst time-nya 1. Nah, kita lihat di sini. P2 terkisah 1 karena dia sudah berjalan 2 kali, berarti 3 dikurangi 2, 1. Dan yang datang tadi yang baru itu P3 dengan burst time 1, kita taruh di sini ke dalam ready queue dan kita tulis lagi P1 8. Setelah itu kita bandingkan di sini mana yang lebih kecil. Tetapi di sini ternyata ada yang sama burst time-nya. P2 memiliki burst time 1, P3 memiliki burst time 1. Nah, kalau sudah ada studi kasus seperti ini, maka kita akan mengeksekusinya dilihat dari FCFS-nya atau dilihat dari mana yang datang lebih dahulu. Ya, di sini kan yang lebih dahulu datang itu P2. Maka P2 dieksekusi lagi di sini sampai selesai, yaitu sampai 5. Nah, P2 sudah selesai, ternyata di P5 ini ada yang datang, yaitu P4 dengan burst time-nya 2. Nah, P3, P4, P1 ini ada di ready queue. Nah, kita tentukan mana yang lebih kecil burst time-nya. Nah, ternyata yang lebih kecil burst time-nya itu P3. Maka P3 akan dijalankan sampai selesai.
P3 selesai di waktu ke-6. Dan di waktu yang ke-6 itu ada yang datang, yaitu P5 dengan baris time 7. P3 sudah selesai, berarti tinggal P4, P1, dan yang baru datang itu P5. Nah, di sini di waktu yang ke-6 kita lihat di antrian 3 ini. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu P4 dengan baris time 2. Jadi P4 dieksekusi sampai selesai, tetapi saat dieksekusi satu kali itu ternyata di waktu yang ke-7 itu ada yang datang, yaitu P6. Maka di pause dulu atau diberhentikan dulu. Setelah itu kita bandingkan dulu mana yang lebih kecil. Nah, ternyata yang lebih kecil itu tetap P4. Maka P4 dijalankan lagi sampai selesai, karena dia tersisa cuma 1, selesai di ke-8. Di ke-8 ini ada yang datang, yaitu P7. Maka di waktu ke-8 ini ada antrian 4. Ada P6, P5, P1, P7. Nah, dari keempat ini mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu P6 dengan baris time 4. Maka P6 dieksekusi terlebih dahulu sampai, saat dia sudah berjalan satu kali, ternyata ada yang datang lagi, yaitu P8. P8 masuk ke dalam antrian bersama P5, P1, P7. Nah, habis itu saat di antrian ini dibandingkan mana yang lebih kecil baris time-nya. Ternyata ada yang sama juga nih, baris time-nya antara P6 dan P8. Dengan sama-sama baris time 3. Dengan konsep yang sama seperti yang tadi, dilihat dari siapa yang lebih dahulu datang. Ternyata yang lebih dahulu datang tuh P6, maka P6 akan dieksekusi sampai selesai. Di sini kan sudah tidak ada yang datang lagi, maka sampai selesai P6 dieksekusi, dia selesai di 12. Pada waktu ke-12 tersisa antrian P8, P5, P1, P7. Paling kecil itu P8, ternyata P8 dieksekusi sampai 15. 12 ditambah 3, 15. Nah, pada waktu ke-15 P8 sudah selesai nih. P8 sudah selesai, tinggal P7, P5, P1. Di sini yang paling kecil P7, maka P7 dieksekusi sebanyak 5 kali, 15 ditambah 5 sama dengan 20. Setelah itu pada waktu 20 ada antrian P5, P1, P5, dan P1, tinggal 2 ya. Nah, dari kedua tersebut yang paling kecil itu baris time-nya P5. Maka P5 dieksekusi sampai selesai, dia membeli ke-7. Jadi 20 ditambah 7, 27. Dia selesai di waktu 27. Nah, terakhir nih tersisa satu antrian saja. Jadi langsung aja dieksekusi sampai 35. 27 ditambah 8, 35. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya dari si Gantt chart yang sudah kita buat ini. Nah, rata-rata waktu tunggunya. Di sini kita lihat dari P1. P1 ini kan dia berjalan ternyata 2 kali ya. P1 di 0 sampai 2 dan dia ditraktir 27 sampai 35. Nah, karena dia 2 kali ini caranya dilihat dari sini. Dia dieksekusi pada waktu ke-27. Dan dia mulainya menunggu pada waktu kedua. Jadi 27 dikurangi 2. 27 dikurangi 2 yaitu 25. Nah, untuk P2 ini kan dia datang di
waktu kedua, tetapi dia dijalankannya juga pada waktu kedua dan selesai sampai kelima. Dia tidak ada waktu tunggunya ya, jadi dia waktu tunggunya 0. P3 ini dia dieksekusi pada waktu kelima. Dan dia datang di waktu keempat. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan untuk P4-nya, P4 dia dieksekusi pada waktu ke-6 sampai ke-8. Dan datang pada waktu kelima. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Selanjutnya P5. P5 mana ya? Nih P5. P5 ini dia dieksekusi pada waktu ke-20 dan datang di waktu ke-6. Jadi 20 dikurangi 6 itu adalah 14. Dan yang ke P6 ini, mana P6 lah ini? P6 ini dieksekusi pada waktu ke-8 sampai 12. Jadi dan datang pada waktu ke-7. 8 dikurangi 7, 1. Terus P7 itu dia dieksekusi 15, datangnya di ke-8, 15 dikurangi 8, 7. P8 mana ya? Nah, P8 ini. P8 dia dieksekusi di waktu ke-12 dan dia datang di waktu ke-9. 12 dikurangi 9 itu adalah 3. Setelah itu sama caranya, ditotalin semuanya untuk mencari rata-rata waktu, terus dibagi dari jumlah prosesnya. Saat ditotalkan mendapatkan 52. 52 dibagi 8 karena dia memiliki proses ada 8. 52 dibagi 8 ternyata hasilnya 6,5 satuan waktu. Nah, bisa dilihat ya, jika kita bandingkan dengan SJF non-preemptive dan SJFS, ternyata lebih kecil SJF preemptive, yaitu dengan 6,5 satuan waktu. Selanjutnya masuk ke algoritma yang ketiga, yaitu priority scheduling. Nah, priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama batas waktu, yang kedua kebutuhan memori, yang ketiga akses file, yang keempat tingkat kepentingan proses. Nah, priority scheduling ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Indefinite blocking itu yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Jadi, jika ada prioritas yang rendah, itu kemungkinan tidak dieksekusi karena ada proses lain yang prioritasnya lebih tinggi dari dia. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini adalah egging. Egging ini meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Nah, sama kayak yang SJF, priority scheduling ini ada non-preemptive dan preemptive. Pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Yang pertama, melakukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap
Yang kedua, setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Yang ketiga, jika prioritas sama, maka dilihat dari DFCS-nya. Kita langsung saja ke studi kasusnya atau soalnya. Di sini soalnya ada gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma priority scheduling non-preemptive. Di sini ada studi kasusnya dengan ada 8 proses. Nah, perbedaan dari algoritma sebelumnya itu, kalau di sini itu adanya prioritas. Nah, cara menentukan prioritas setinggi ini dengan cara menentukan urutan angka yang paling tertinggi. Nah, urutan tertinggi itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, urutan yang paling tinggi itu adalah 1. Nah, berarti di sini sudah kelihatan ya. Ternyata yang urutan paling tinggi itu dimiliki oleh P2 dengan baris time 3 dengan arrival time 2. Kita langsung saja ke penyelesaiannya untuk menggambarkan Gantt chart dan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini sudah diketahui Gantt chart-nya. Nah, untuk itu kita jelaskan dari awal. Nah, pada waktu ke-0 atau waktu yang pertama ini, yang datang itu siapa? Ternyata yang datang itu P1. P1 dengan memiliki baris time 10, arrival time 0, dan priority-nya 3. Maka karena P1 ini datang terlebih dahulu, dia akan dijalankan. Nah, saat dia dijalankan 2 kali, ternyata pada arrival time yang kedua ini ada yang datang, yaitu P2 dengan baris time 3 dan priority-nya 1. Nah, P2 datang dengan baris time-nya 3, priority 1. Nah, P1 memiliki baris time 8 karena dia sudah berjalan 2 kali. Berarti kan 10, sisanya itu kan 10 dikurangi 2, maka 8. Nah, karena ini priority scheduling, maka dilihat dari peringkat priority-nya. Di sini di antara P2 dan P1 itu paling tinggi priority-nya itu adalah P2 karena dia 1, sedangkan P1 ini dia 3. Maka dari itu P2 ini dia akan dijalankan. Setelah dijalankan pada waktu keempat ternyata ada yang datang. Siapa yang datang? Ternyata P3. Nah, P3 dimasukkan ke dalam antrian bersama P2 dan P1. Nah, konsepnya sama, itu dilihat dari mana yang paling tinggi priority-nya. Di sini priority-nya ternyata masih tetap P2, karena P2 ini 1, yang lainnya sama 3, 3. Nah, maka P2 ini masih tetap paling atas, maka P2 akan dijalankan lagi, karena dia cuma 1, dia akan selesai di waktu kelima. Nah, waktu kelima P2 selesai, tetapi pada waktu kelima ada yang datang. Ya, yang datang itu siapa? P4 dengan baris time-nya 2 dan priority-nya itu 4. Nah, di dalam antrian waktu kelima ini ada P4, P3, P1. Nah, di antara ketiga ini mana yang paling tinggi priority-nya? Nah, ternyata ada yang sama antara P1 dan P3 ini memiliki priority-nya sama, yaitu sama-sama 3. Nah, untuk menentukan mana yang lebih dahulu dijalankan, kita lihat dari FCFS-nya, yaitu siapa yang datang lebih dahulu. Nah, karena P1 yang datang lebih dahulu dan dia sudah dijalankan, maka P1 lah yang akan dijalankan pada waktu kelima ini. P1 dijalankan karena dia tersisa 8 ya. Nah, saat dia dijalankan, ternyata pada waktu ke-6 ini, arrival time yang ke-6 ini ada yang datang, P5.
dengan base time 7, prioritinya 2. Nah, saat sudah dijalankan, ada P5 datang, dia ditaruh di paling atas. Nah, kita bandingkan lagi dari sini, antara P5, P4, P3, P1, mana yang lebih tinggi prioritinya. Ternyata yang lebih tinggi itu sekarang itu P5. P1 itu udah tidak paling tinggi. Sekarang P1 ini ada di bawah. Karena dia sudah berjalan 1 kali di sini, dia berarti jadi 7. Nah, di sini kan yang paling tinggi itu P5, maka P5 akan dijalankan. Saat sedang dijalankan ini, ternyata pada waktu ke-7 ini P6 datang. P6 datang dan dia ditaruh di antrian paling depan. Nah, P6 ini memiliki baris time-nya 6, prioritinya 5. Nah, kita lihat lagi dari antrian ini, mana yang lebih tinggi. Dan ternyata masih sama, ternyata yang paling tinggi itu tetap P5. Maka dari itu P5 akan dijalankan lagi sampai waktu ke-8. Karena waktu ke-8 ini ada yang datang, yaitu P7 dengan baris time 5 dan prioritinya 6. P7 ditaruh di depan queue, di depan antriannya. Terus kita bandingkan lagi, ternyata masih sama, paling tinggi itu masih P5 dengan prioritinya 2. Maka P5 akan dijalankan sampai waktu ke-9, dan waktu ke-9 ini ada yang datang, yaitu paling terakhir ya, proses terakhir ini yaitu P8. P8 masuk ke dalam antrian dengan baris time 3 dan prioritinya 6. Nah, habis itu ternyata tetap P5 yang masih tinggi prioritinya. P5 akan dijalankan sampai, karena sudah tidak ada yang datang lagi, dia akan selesaikan. Ini ada berapa nih? Tinggal 4 ya. Berarti 9 ditambah 4, dia P5 selesai di waktu ke-13. Nah, pada waktu ke-13 tersisa, ini ada yang kurang nih. P3 sama P1-nya masih ada ya di sini. Nah, saat di waktu ke-13 ini kita bandingkan lagi mana yang paling tinggi prioritinya. Di sini paling tinggi prioritinya itu di P1. Nah, P1 sama P3 sama ya? Sama-sama 3. Kita lihat lagi. Tadi yang dahulu datang itu siapa? Ternyata P1. Maka P1 akan dijalankan sampai selesai. Dia akan memiliki barisnya tersisa 7. Maka 13 dikurangi ditambah 7 itu sampai 20. Jadi P1 selesai di waktu 20. Nah, setelah itu di waktu ke-20 tersisa tinggal P8, P7, P6, P4, P3. Nah, di sini yang paling tinggi ini prioritinya ternyata P3 dengan prioritinya 3. Maka P3 dijalankan karena dia memiliki baris time 1, dijalankan 1 kali 20 ditambah 1, 21. Nah, di waktu ke-21 ini tersisa 4. Ada P8, P7, P6, P4. Nah, bisa dilihat ya, ternyata paling tinggi ini P4. P4 paling tingginya, dia memiliki priority 4 dan baris time 2. P4 dijalankan pada waktu ke-21 sampai 23. 21 ditambah 2, 23. Nah, P4 selesai, tinggal P8, P7, P6. Di sini paling tinggi prioritinya yaitu 5 dengan P6. P6 dijalankan 4 kali, berarti 23 ditambah 4, 27. Tersisa P8, P7. Nah, mana yang paling tinggi? Ternyata pas dilihat ini sama ya, sama-sama 6. Nah, sama kayak yang tadi prinsipnya. Jika ada yang sama, prioritinya dilihat dari siapa yang datang lebih dahulu.
Ternyata yang lebih dahulu datang itu P7 dengan arrival time 8 dan P8 ini arrival time 9. Berarti P7 dulu kan ya yang datang. Nah, berarti P7 dijalankan sampai selesai. P7 ini 5. Berarti 27 ditambah 5 sama dengan 32. Nah, tersisa satu proses lagi, langsung aja dijalankan P8 sampai 35. Nah, sekarang ini kan sudah ada ya gen cut-nya dan waktu-waktunya. Setelah itu kita mencari rata-rata waktu tunggunya. Untuk mencari rata-rata waktu tunggu sama kayak yang di SGF dan FCFS. Caranya itu dilihat, misal kita dari P1 dulu. P1 ini dia dieksekusi dari 0. Dia tidak ada waktu tunggu kan ya. Nah, tetapi dia dijalankan lagi di waktu kelima. Saat dia di sini ini, dia selesai di 2, berarti dia waktu tunggunya ini dari sini ke sini itu berarti 5 dikurangi 2, 3. Nah, ternyata dia dieksekusinya 3 kali ya. Nah, pada waktu dieksekusinya lagi itu pada waktu ke-13 sampai 20. Nah, dari sini sampai sini dia memiliki waktu tunggunya berarti 13 dikurangi 6. 13 dikurangi 6 itu 7. Nah, berarti 3 ditambah 7 ini 10 dikurangi sama yang di sini waktu tunggunya. Sama arrival time-nya, arrival time-nya 0. Dikurangi arrival time-nya 0, berarti 3 tambah 7 dikurangi 0, 10. Nah, untuk yang P2 ini dia dieksekusi atau dijalankannya pada waktu keberapa? Ternyata pada waktu kedua, dan dia datang di waktu kedua. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. P2 memiliki waktu tunggu 0. Sedangkan P3 ini dia dijalankan pada waktu ke-20. Dan dia datang di waktu ketiga, berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Nah, P4 ini dia dijalankan di 21. Dan dia datang pada waktu kelima, berarti 21 dikurangi 5, 16. Nah, P5 ini dijalankannya pada waktu ke-6. Tetapi arrival time-nya juga 6. Nah, berarti dia tidak memiliki waktu tunggunya. Pada saat dia datang, dia langsung dijalankan, maka dia tidak mempunyai waktu tunggu. Jadi dia memiliki waktu tunggunya 0. Nah, kalau P6 ini dijalankan pada waktu ke-23. Dan dia datang di waktu ke-7. Nah, berarti kan 27 P7. Berarti 23 dikurangi 7 ini ya itu 16. P6 memiliki waktu tunggu 16. P7 ini dijalankan pada 27. Dan dia datang pada waktu ke-8. Berarti 27 dikurangi 8 sama dengan 19. Dan P8 dijalankan 32. Dan waktu kedatangannya itu 9. Berarti 32 dikurangi 9, 23. Nah, jadi tinggal dijumlah atau ditotal dari semua waktu tunggunya, didapatkannya 100 dibagi jumlah prosesnya. Karena jumlah prosesnya ini 8, maka dibagi 8, berarti 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Nah, lanjut ke priority scheduling, preemptive. Jika kalau di preemptive itu, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut.
Nah, dengan syarat melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Nah, jika ada prioritas yang sama, maka ditentukan dari berstem yang paling kecil. Langsung aja ke soalnya. Di sini soalnya itu gambarlah GenCat dan tentukan rata-rata waktu AWT menggunakan algoritma priority scheduling primitive. Nah, tadi kasusnya sama yang non preemptive dengan ada 8 proses, burst time-nya juga sama, arrival time-nya atau waktu kedatangannya juga ada 8, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan priority-nya juga sama kayak yang non preemptive. Kita langsung saja ke menggambarkan GenCat dan menentukan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini sudah ada GenCat-nya. Sudah bisa dilihat ini GenCat dari priority scheduling dengan menggunakan priority scheduling preemptive. Nah, kita lihat dari ini. Di sini pada waktu ke-0 atau waktu pertama ini yang datang P1 ya. P1. Maka P1 dijalankan karena dia yang paling datang duluan. Nah, P1 dengan memiliki burst time 10, priority-nya 3. Nah, saat sudah dijalankan 2 kali, ternyata pada saat waktu kedua ini ada yang datang, yaitu P2. Dengan burst time-nya 3 dan priority-nya 1. Nah, karena ini menggunakan priority scheduling, dilihat dari mana yang paling tinggi peringkat priority-nya. Nah, dari antara P2 dan P1 ini sudah jelas terlihat P2 lah yang paling tinggi peringkatnya karena dia memiliki priority 1. Nah, P2 dijalankan pada waktu sampai waktu keempat. Karena pada waktu keempat ini ada yang datang, yaitu P3. P3 ini memiliki burst time-nya 1, priority-nya 3. Nah, kita lihat lagi di dalam antrian ini mana yang lebih tinggi priority-nya. Nah, ternyata masih sama, yaitu P2 dengan priority-nya 1. P2 dijalankan lagi sampai selesai. Dia selesai di waktu kelima. Nah, pada waktu kelima ada yang datang. Ternyata yang datang itu P4. P4 masuk ke dalam antrian bersama P3 dan P1. Nah, setelah itu kita bandingkan nih. Nah, antara P4, P3, P1 ini mana yang lebih tinggi priority-nya? Ternyata yang lebih tinggi itu di sini tuh ada yang sama nih. P3, P1 sama, yaitu priority-nya 3. Nah, jika kalau ada yang sama, dilihat dari yang sebelumnya slide-nya. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Nah, jadi di antara ini mana yang lebih kecil burst time-nya? Apakah P3 atau P1? Nah, ternyata yang lebih kecil itu P3 karena dia memiliki 1 dan P1 ini memiliki burst time 8. Nah, maka dari itu P3 dijalankan pada waktu kelima sampai selesai. Karena dia cuma memiliki 1 burst time, dia selesai di waktu ke-6. Nah, pada waktu ke-6 ini ada yang datang, yaitu P5. P5 datang. Nah, baru kita lihat mana yang lebih tinggi priority-nya dalam antrian pada waktu ke-6 ini. Nah, paling tinggi itu P5. P5 dengan priority 2. Maka dari itu P5 dijalankan terlebih dahulu sampai waktu ke-7. Nah, di 7 ini ada yang datang.
yaitu P6. Ada yang datang P6. Nah, terus kita lihat lagi mana yang lebih tinggi prioritinya. Pas kita lihat ternyata tetap P5 yang paling tinggi prioritinya. Maka P5 dijalankan lagi sampai waktu ke-8. Nah, dan pada waktu ke-8 ini ada yang datang, yaitu P7 dengan baris timenya 5. Dan prioritinya 6. P7 datang. Nah, habis itu kita bandingkan lagi mana yang priority yang paling tinggi. Nah, ternyata masih sama, ternyata P5 tetap paling tinggi. P5 itu dijalankan lagi sampai waktu ke-9. Nah, di waktu ke-9 ini dia yang datang, yaitu P8. P8 datang dengan baris timenya 3 dan prioritinya 6. Kita bandingkan lagi yang mana yang paling tinggi prioritinya, ternyata masih sama aja ya, yaitu P5 dengan prioritinya 2. Karena sudah tidak ada yang datang lagi, nah kita selesaikan saja. P5 sistemnya kan 4, berarti 9 ditambah 4 sampai 13. Nah, P5 ini selesai di waktu ke-13. Nah, pada waktu ke-13 tersisa antrian P1, P4, P6, P7, P8. Nah, di antara ini mana yang lebih tinggi prioritinya? Jika dilihat, prioritinya paling tinggi itu 3. Nah, P1, maka P1 dijalankan. P1 memiliki baris time 8, berarti 13 ditambah 8 yaitu 21. P1 selesai pada waktu 21. Nah, tersisa 4 antrian lagi, P4, P6, P7, P8. Nah, mana yang lebih tinggi prioritinya? Ternyata P4. P4 prioritinya 4. Nah, terus P4 dijalankan sampai 23. Karena P4 ini memiliki baris time 2, berarti 21 ditambah 2, 23. Nah, tersisa 3 lagi nih ya. 3 lagi, berarti antara P6, P7, P8 mana yang lebih tinggi prioritinya? Ternyata priority yang paling tinggi itu P6, ya kan ya, P6. Dengan priority 5, yang lainnya 6 sama dia. Nah, P6 dijalankan sampai dengan waktu ke-27. Berarti 23 ditambah 4, 27. Nah, 27 tersisa 2 lagi. Nah, dan kebetulan kedua ini tuh sama prioritinya. Nah, sama-sama 6. Nah, kalau lihat dari kalau preemptive priority scheduling ini didahulukan mana yang lebih kecil burst time-nya. Nah, di sini burst time yang lebih kecil itu adalah P8. Kayak dari itu P8 dijalankan terlebih dahulu. P8 dijalankan dari waktu ke-27 dan dia memiliki burst time 3, berarti 27 ditambah 3, 30. Nah, setelah itu dia tinggal satu lagi ya, tinggal P7 dengan burst time-nya 5. Maka dijalankan P7, 30 ditambah 5, burst time-nya berarti 35. Nah, berikut ini adalah Gantt chart dari algoritma priority scheduling. Nah, selanjutnya ini kita mencari waktu rata-rata tunggunya atau AWT-nya. Nah, konsep penghitungannya juga sama yang algoritma sebelumnya. Nih, di sini kita lihat dari P1. P1 ini dia dieksekusi 2 kali ya, pada waktu ke-0 dan waktu ke-13. Nah, dia eksekusinya pada waktu ke-13 dan yang pertama kali itu selesai di waktu kedua, maka dia memiliki waktu tunggu antara 2 sampai 13. Berarti kan 13 dikurangi 2 berapa? 11. Nah, terus dikurangi lagi 0. Nah, 0 ini itu arrival time-nya yang punya si P1. Nah, P1 kan datangnya di waktu ke-0. Maka dia dikurangi 0, berarti 13 dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 11. Nah,
P2. P2 ini dia waktu tunggunya atau dia dijalankannya pada waktu kedua ya. Dan kebetulan juga dia datang pada waktu kedua, maka berarti dia tidak memiliki waktu tunggu, maka 2 dikurangi 2, 0. Nah, selanjutnya yang untuk P3. P3 ini dijalankannya pada waktu kelima. Nah, pada waktu kelima, tetapi dia datangnya di waktu keempat. Berarti 5 dikurangi 4, 1. Nah, untuk yang ke P4 ini dia jalankannya pada waktu ke-21 dan dia datang pada waktu kelima. Berarti 21 dikurangi 5. Nah, 21 dikurangi 5 berapa? 16. Nah, P5 ini dia dieksekusi pada waktu ke-6. Dan kebetulan juga dia datang pada waktu ke-6. Nih, berarti 6 yang di sini itu waktu mulai yang dijalankannya. 6 di sini ini datangnya P5. Waktu datangnya P5. Jadi 6 dikurangi 6, 0. Dia tidak memiliki waktu tunggu P5, sama dengan kayak P2. Nah, selanjutnya itu P6. P6 ini dia mulai dijalankannya itu di waktu ke-23 dan datangnya di waktu ke-7. 23 dikurangi 7, 16. Nah, 16. Nah, P7 dijalankannya mulai dari waktu ke-30. Berarti dia kan waktu tunggunya dari 0 sampai 30 ya, berarti dia 30. Terus datangnya dia di waktu ke-8. Berarti 30 dikurangi 8, 22. Terus P8 itu dia mulai eksekusinya 27 dan dia datang di waktu ke-9, maka dia dikurangi ya. 27 dikurangi 9, 18. Nah, selanjutnya ditotalkan semua waktu tunggu dari P1, P2, P3 sampai P8 ini ditotalkan dan mendapatkan 84. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu total dari waktu tunggu dibagi dari jumlah prosesnya. Karena dia di sini ini prosesnya sampai 8. Berarti ini 84 dibagi 8. Nah, 84 dibagi 8 itu sama dengan 10,5. Nah, jadi seperti itu untuk cara mencari priority scheduling preemptive. Nah, untuk algoritma penjadwalan CPU yang terakhir ini ada round robin. Nah, round robin ini salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Nah, biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai 100 milidetik atau 1 per n. Nah, jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Nah, tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Nah, proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di queue di urutan paling belakang. Nah, yang pertama ini kan terbagi menjadi 2 ya. Ada round robin dan round robin preemptive. Nah, yang pertama ini round robin ini
konsepnya ini seperti round robin non-preemptive. Nah, yang pertama ini proses dilakukan berdasarkan time quantum. Yang kedua, setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Yang ketiga, proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Nah, untuk round robin ini, jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Jadi, pada round robin yang ini, itu arrival time yang sama. Nah, kita lihat aja yang langsung ke study kasusnya atau soalnya. Dan di sini kita memiliki soal, gambarlah GenCat dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT-nya menggunakan algoritma round robin dengan time quantum 4. Nah, jadi ini sudah ditentukan time quantumnya itu 4. Dan ini tabel soalnya. Ada 8 proses. Nah, bedanya itu di sini arrival time itu sama semua. Kalau saya mengambil 0 semua, kan bisa saja 1 semua, 2 semua. Tapi di sini itu saya mengambil 0 semua. Nah, kita langsung saja ke membuat GenCat dan menentukan rata-rata waktu tunggunya ya. Nah, di sini adalah GenCat-nya dan ini ready queue-nya. Nah, dilihat dari tadi kasusnya, nih, dilihat dari soal ya, arrival time-nya kan sama semua. Nah, jika kalau sama semua ini, bagaimana kita bisa menentukan siapa yang paling didahulukan atau siapa yang akan dijalankan terlebih dahulu? Nah, di sini ini yang akan didahulukan itu dilihat dari urutan prosesnya. Nah, di sini urutan prosesnya pertama itu P1, yang kedua P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Nah, berarti yang akan dijalankan terlebih dahulu ini yaitu P1. Nah, P1 dijalankan terlebih dahulu. Dan yang lainnya ini P2 sampai P8 ini menunggu di antrian, di ready queue-nya. Dia menunggu antrian. Nah, P1 dijalankan dengan batas time kuantumnya itu 4, maka P1 dijalankan sampai waktu keempat. Nah, pada saat waktu keempat, P1 ini tersisa 6. Karena sudah berjalan 4, berarti 10 dikurangi 4, 6 ya. P1 tinggal 6. Nah, selanjutnya ini akan dijalankannya sesuai urutan antrian ini. Yang sudah ditulis di sini ya. Ini sesuai dari urutan ini kita yang mana yang akan dijalankan. Nah, di sini setelah P1 itu ada P2. Nah, maka P2 akan dijalankan dengan batas time-nya 3. Nah, karena batas waktu kuantumnya 4 dan kebetulan ini 3, maka bisa langsung diselesaikan pada saat T2 juga. Nah, P2 selesai pada waktu ke-7. 4 ditambah 3, 7. Nah, P2 selesai di waktu ke-7. Tinggal tersisa antrian P3 sampai P8 dan ada P1 juga tinggal tersisa 6. Nah, setelah itu P3 dijalankan. Nah, kebetulan batas time 1 dia akan dijalankan 1 kali saja sampai selesai. Berarti ya P3 udah selesai di sini. Di waktu ke-8 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di antrian selanjutnya setelah P3. Nah, setelah P3 ini ada P4 dengan batas time 2. Berarti P4 dijalankan dengan berjalan 2 kali, 8 ditambah 2 sama dengan 10, maka P4 selesai di waktu ke-10. Nah, pada waktu ke-10 tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 proses lagi ya. Ada P5, P6, P7, P8, P1. Ini masih menunggu antrian. Nah, karena sesuai urutan tadi, P5 dulu kan setelah P4, maka P5 akan dijalankan. Nah, karena P5 ini memiliki batas time 7, tetapi time kuantumnya 4. Nah, berarti cuma bisa dijalankan sebanyak 4 kali. Sisanya ini dia
masuk ke dalam antrian lagi di paling belakang. Nah, P5 dijalankan sebanyak 4 kali dan sisanya itu 3 kali ya. Nah, P5 taruh di paling belakang dengan basemnya 3. Nah, setelah itu kita setelah P5 dijalankan, siapa lagi nih setelah P5? Ternyata P6. Nah, P6 dengan basemnya 4. Nah, basem 4 pas banget nih ya, time kuantumnya 4, basemnya 4. Nah, P6 dijalankan dan masih dalam antrian ini masih ada P7, P8, P1, P5. Nah, P5 3, P1 6. Ini sisa ya. P1 itu sisanya tinggal 6, P5 sisanya tinggal 3. Nah, P7, P8 itu belum dijalankan sama sekali. Nah, P6 dijalankan sebanyak 4 kali sampai 18, waktu ke-18. Nah, pada waktu ke-18 ini ada antrian 4 kali sekarang ya. Ada sebanyak 4. Ada P7, P8, P1, P5. Nah, setelah P6 kan berarti P7 ya. P7 dijalankan. P7 ini kan mempunyai basemnya 5, sedangkan time kuantumnya 4. Maka dia tersisa 1. Ya. P7 tersisa 1, ditaruh di paling belakang sini. Nah, P7 dijalankan sampai ke 22. Dan setelah itu P8 nih, giliran P8 yang dijalankan. Nah, P1, P5, P7 masih di dalam menunggu antrian. Nah, P8 dijalankan, dia bisa nih sampai selesai. Karena kan batas time countnya 4. Nah, dia memiliki 3, berarti bisa selesai sampai waktu ke-25. Nah, di waktu ke-25 ini masih ada P1, P5, P7. Nah, P1 dijalankan karena dia kan sesuai urutan ya, dia paling atas nih. Berarti P1 dulu yang dijalankan. Tetap sampai sebanyak 4 kali karena batas time kuantumnya itu 4. Berarti P1 ini masih tersisa berapa lagi nih? 2 lagi ya? P1 tersisa 2 lagi. Nah, taruh di bawah. P5, P7 masih dalam antrian. Nah, P1 ini selesai pada waktu ke-29. Belum selesai sih. Dia sampai ke 29. Nah, terus di waktu ke-29 ini masih ada P5, P7, P1. P5 dijalankan sampai ke 32. Nah, tersisa tinggal 2 proses lagi ya, antara P7 dan P1. Nah, P7 dijalankan di waktu ke-32 sampai selesai, yaitu ke waktu 33. Nah, terakhir ini proses 1 dijalankan pada waktu ke-33 sampai ke-35 harus selesai. Nah, ini Gantt chart-nya dari studi kasus seperti ini, arrival time-nya sama dengan menggunakan algoritma Round-Robin. Selanjutnya kita akan menghitung waktu rata-rata tunggunya ya. Nah, untuk menghitung waktu rata-rata tunggu ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat ya. Nah, di sini ini di P1 kita lihat di P1 dulu nih. P1 ini dia sudah berjalan berapa kali? P1 1 2. Nah, dia berjalan 4 kali, ini sebanyak 2 kali. Ya kan? Nah, dia P1 ini berakhir pada waktu ke-33. Nah, tetapi dia datang di arrival time-nya 0 dan dia sempat berjalan sebanyak 2 kali ya tadi. Maka karena time kuantumnya 4, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi 33 dikurangi 8 sama dengan 25. Nah, P2 ini berjalan cuma sekali aja ya, berarti dia langsung P2 ini dia berakhir pada waktu keempat. Dan dia datang pada waktu ke-0. Berarti 4 dikurangi 0, 4, tetap 4. Nah, P3 ini dia berakhir pada waktu ke-7.
dan dia juga sama datangnya di waktu ke-0. Maka 7 dikurangi 0, 7. P4. P4 ini dia berakhir pada waktu ke-8 ya. Nah, dengan arrival time-nya 0, sama kayak yang tadi 0. Nah, P4 ini dia langsung dijalankan pada waktu ke-8. Berarti dia tidak memiliki waktu tunggu juga ya, tidak berjalan sebanyak berapa kali, dia cuma berjalan sekali. Jadi dia cuma dikurangi langsung saja. Berarti 8 dikurangi 0, 8. Nah, P5. P5 ini dia berjalan sebanyak berapa kali? 1, 2. Dan sama-sama berjalan 4 kali ya. Nah, maka dari itu dia enggak dia yang berjalan 4 kali itu dia cuma sekali. Nah, yang ini tuh cuman dia berjalan 3 kali ya. Berarti dia ini cuma dihitungnya di sini. Nah, karena dia yang berjalan 4 kali cuma sekali, berarti 29. Nah, dia berakhir pada waktu ke-29 nih, P5. Dikurangi 4. Nah, berarti 29 dikurangi 4, 25. Nah, untuk yang P6 ini dia cuma berjalan sekali. Nah, dia berakhir pada waktu ke-14 dengan arrival time-nya 0. Nah, P6 ini saat dijalankan langsung selesai. Nah, maka dari itu 14 dikurangi 0, 14. Nah, kalau P7 ini dia berakhir pada waktu ke-32 ya. Nah, 32. Tetapi datang dengan arrival time-nya 0. Nah, dan dia sempat berjalan sebanyak 1 kali dengan kuantum 4. Nah, dia cuma berjalan 1 kali dengan time kuantum 4. Maka 31 ini maka 32 ini dikurangi 4. Ya, berarti 32 dikurangi 4, 28. Nah, untuk yang P8 ini dia berjalan sekali aja ya. Nah, berarti dia langsung dia berakhir pada waktu ke-22. Nah, ini ya, ini tipe 22 terus dikurangi 22. Nah, setelah kita totalkan semua, terdapat totalnya itu 132. Nah, karena prosesnya itu ada 8, maka dibagi 8. 132 dibagi 8 sama dengan 16,5 satuan waktu. Nah, jadi ini GenCat pada algoritma round-robin, dan ini rata-rata waktu tunggunya. Ada round-robin preemptive. Nah, round-robin preemptive itu proses dilakukan berdasarkan time kuantum. Dan yang kedua, setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Yang ketiga, proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Dari poin pertama sampai poin ketiga ini sama dengan round robin yang sebelumnya. Nah, bedanya ini ada di poin keempat. Di round robin preemptive ini, setiap proses memiliki arrival time-nya tidak sama. Kalau yang sebelumnya itu kan round robin, itu arrival time-nya sama semua. Kalau ini di preemptive ini arrival time-nya tidak sama, berbeda-beda. Kita langsung ke studi kasusnya saja. Nah, di sini ada soal, gambarlah GenCat dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma round robin preemptive dengan time kuantumnya 4. Nah, di sini ada proses 1 sampai proses 8. Dan dengan base time-nya P1 memiliki base time 10, P2 base time-nya 3, P3 base time-nya 1, P4 base time-nya 2, dan
seterusnya. Di sini kita bisa lihat, dan arrival time-nya juga berbeda-beda di sini. Tidak ada yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gain cut-nya dan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini saya sudah membuat gain cut-nya. Nah, saya jelaskan dari awal bagaimana bisa membuat gain cut seperti ini. Nah, cara pertamanya ini kita lihat dari arrival time yang ke-0 itu siapa. Ternyata arrival time-nya yang ke-0 itu P1. Nah, maka P1 akan dijalankan terlebih dahulu. Dia P1 ini memiliki base time-nya 10. Nah, karena time kuantumnya ini 4, maka P1-nya ini akan dijalankan sebanyak 4 kali sesuai time kuantum. Nah, setelah P1 berjalan sebanyak 4 kali, tapi di tengah-tengah ada yang datang nih. Di waktu pertama atau waktu ke-1 ada yang datang, yaitu P3. Dan pada waktu kedua juga ada yang datang, yaitu P6. Nah, waktu ketiga ada yang datang, yaitu P8. Nah, pada saat waktu keempat, proses yang datang tadi akan dimasukkan ke dalam antrian dengan secara berurutan, sesuai urutan yang datang lebih dahulu. Nah, di sini ada P31, P6 dengan base time-nya 4, P8 dengan base time-nya 3, P1 dengan base time-nya 6. Kenapa 6? Karena P1 ini dengan base time-nya 10 sudah berjalan sebanyak 4 kali. Nah, berarti sisanya itu tinggal 6, yaitu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, di sini ada P75. Kenapa ada P75? Kita lihat. P75 ini dia datang pada waktu keberapa? Keempat. Nah, maka dari itu P7 bersama 5 ini dia akan dimasukkan ke dalam antrian pada waktu keempat. Nah, sekarang gilirannya P3 bersama 1 untuk berjalan. Nah, kebetulan P3 bersama 1 ini dia memiliki cuman bersama 1. Berarti dia bisa selesai pada waktu itu juga. Nah, dia selesai, P3 selesai di waktu kelima. Selanjutnya, waktu kelima ini ada antrian P6, 4, P8, 3, P1, P7, dan P2. Nah, kenapa ada P2? Karena P2 ini dia datang pada waktu kelima. Nah, maka dari itu si P2 ini dimasukkan ke dalam antrian dan dia ditaruh di paling bawah antrian atau di paling belakang. Nah, sekarang giliran siapa? Ternyata gilirannya P6 dengan base time 4. Nah, P6 dijalankan sebanyak 4 kali dengan sesuai time kuantum yang sudah ditentukan. P6 berjalan sebanyak 4 kali dan kebetulan sama-sama 4 ya. Jadi dia juga selesai pada waktu itu juga. Nah, di tengah jalan ini ada yang datang pada waktu ke-6, ada yang datang yaitu P4, dan waktu ke-8 juga ada yang datang yaitu P5. Nah, P4 dan P5 ini dimasukkan ke dalam antrian di paling bawah. Kita lihat di sini. Nah, ada di antrian ini ada P8, P1, P7, P2, P4, P5. Nah, sekarang ini gilirannya si P8, jadi paling atas kan. Nah, P8 dijalankan sebanyak 3 kali, karena dia memiliki base time 3. Nah, saat P8 dijalankan, dia selesai di waktu ke-12. Nah, pada waktu ke-12, sebentar. Pada waktu ke-12 ini, tinggal tersisa proses P1, P7, P2, P4, P5. Nah, sekarang gilirannya si P1. Nih, P1. Berarti P1 dijalankan
Karena time kuantumnya 4, dia nggak bisa nih langsung selesai pada saat waktu itu juga. Ternyata dia masih memiliki sisa. Nah, dia kan selesai pada waktu ke-16, berarti tinggal si P7, P2, P4, P5, dan P1-nya lagi tersisa 6 dikurangi 4, 2. Berarti P1-nya mempunyai sisa 2. Dia ditaruh di paling bawah antrian, atau paling belakang antrian. Nah, pada waktu ke-16, di saatnya giliran si P7 dengan base time 5. Karena dia base time 5, tetapi di sini time kuantumnya 4, dia tidak bisa selesai pada waktu ke-16. Nah, berarti ada sisa ya. Sisanya berapa? Sisanya 1. Karena si base time 5 dikurangi time kuantum, berarti 5 dikurangi 4, 1. Nah, dia selesai di waktu ke-20, dan di waktu ke-20 ini ada antrian P2, P4, P5, P1, P7. Nah, P7 tersisa 1 bersama lagi. Nah, pada waktu ke-20, giliran si P2 dengan base time 3. Nah, karena dia cuman memiliki base time 3, berarti dia bisa selesai pada saat waktu itu juga, pada saat waktu ke-20. Dia selesai pada waktu ke-23. Nah, di waktu ke-23 ini tinggal 4 proses yang ada di dalam antrian, yaitu P4, P5, P1, P7. Nah, sekarang giliran P4 dijalankan sampai dengan sesuai base time-nya, yaitu sampai 25. Nah, terus sekarang giliran P5 dengan base time 7. Nah, P5 ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa selesai pada saat waktu 25. Karena time kuantumnya 4 ya, berarti dia masih ada sisa. Sisanya ada berapa? Sisanya itu 3, berarti kan 7 dikurangi 4, 3. Nah, saat dijalankan, dia selesai di 29. Tersisa P1, P7, dan sisanya lagi P5 dengan base time 3. Nah, di waktu ke-29 ini tinggal 3 proses. Selanjutnya, saatnya gilirannya P1. P1 dengan base time 2. P1 dijalankan selesai di waktu ke-31. Nah, di 31 ini gilirannya si P7 dengan base time 1. P7 dijalankan sampai ke 32. Nah, 32 tinggal tersisa 1 proses lagi, yaitu P5 dengan base time 3. Berarti tinggal 32 ditambah 3 sama dengan 35. Nah, seperti itu penjelasan dari Gantt chart round robin non-preemptive. Selanjutnya, kita akan menghitung waktu rata-rata tunggunya. Nah, untuk menghitung waktu rata-rata tunggunya ini mirip seperti round robin yang sebelumnya. Kita lihat dari P1 dulu ya. P1 ini dia memiliki base time 10 ya. Nah, tapi dia selesai di waktu ke 29. Nah, tetapi dia juga sudah berjalan sebanyak berapa kali nih? Sebanyak 1, 2. Nah, dia sudah berjalan sebanyak 2 kali dengan time kuantum 4. Di sini dia berjalan 4, di sini dia berjalan 4. Berarti dia sudah berjalan 8 ya. Nah, berarti si 29 dikurangi 8 sama dengan 21. Nah, berarti P1 ini memiliki waktu tunggunya 21. Selanjutnya kita ke P2. Kita lihat P2. P2 mana? Nah, ini P2. P2 ini dia berakhir pada waktu ke-20. Nah, terus kita lihat juga dia datangnya di waktu keberapa. Ternyata dia waktu datang itu di kelima. Berarti 20 dikurangi 5 sama dengan 15.
Nah, terus ke P3 sekarang. Nah, ke P3. P3 dia berakhir pada waktu keempat. Dan dia juga pada saat waktu keempat dia langsung selesai. Di saat itu juga. Jadi dia ada waktu tunggunya ya. Nah, tapi dia datangnya di waktu ke-1. Nah, dia waktu tunggunya ini 4. Waktu tunggunya ini 4, terus dikurangi 1, terus sama dengan 3. Nah, P4. P4 ini dia berakhir pada waktu ke-23. Nah, terus dia datang di waktu ke-6. Berarti 23 dikurangi 6, 17. Jadi P4 ini memiliki waktu tunggu 17. Nah, untuk P5 ini dia berjalan sebanyak 1 kali ya. Ini 1 kali. 1 kali dengan time quantum 4. Dia berjalan sudah sebanyak 4 kali di sini. Nah, caranya itu kan tadi si arrival time waktu kedatangannya ditambah berapa kali dia sudah berjalan dengan sesuai dengan time quantumnya. Nah, karena dia memiliki arrival time 8 dan dia sudah berjalan 4 kali, berarti 8 ditambah 4, 12. Nah, terus sekarang tinggal 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Nah, seperti itu. Terus yang P6 ini mana ya? Nah, P6. P6 ini dia berakhir pada waktu kelima. Tetapi dia datangnya di waktu kedua. Nah, berarti 5 dikurangi 2. Berarti 3 dong ya. P6 ini memiliki waktu tunggu 3. Nah, untuk P7 ini dia berakhir pada waktu ke-31. Nah, ke-31 terus dia datangnya itu di waktu ke-8. Berarti 31 dikurangi 8 sama dengan 23. Selanjutnya untuk P8 ini dia berakhir pada waktu ke-9. Nah, dia juga pada saat waktu itu juga dia langsung selesai. Tidak ada sisa-sisa. Nah, maka dari itu dia langsung dikurangi arrival time-nya. Berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, untuk mencari rata-rata waktu tunggunya itu, kita totalkan semua, kita jumlahkan dari P1 sampai P8 waktu tunggunya. Nah, setelah dihitung didapatlah 108. Lalu dibagi 8. Kenapa 8? Karena sesuai dari jumlah proses di sini. Nah, di sini kan jumlah prosesnya ada 8, berarti dibagi 8. Nah, 108 dibagi 8 itu sama dengan 13,5. Nah, ini nih, berarti ini adalah 13,5 adalah rata-rata waktu tunggu AWT, dan ini gambar dari Gantt chart